Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan antar negara part 2 atau bagian 2. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Apakah perbedaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri? Ditinjau dari wilayah, perdagangan dalam negeri dilakukan dalam wilayah suatu negara, sedangkan perdagangan luar negeri dilakukan antar negara. Ditinjau dari alat bayar, perdagangan dalam negeri mata uangnya sama atau satu, sedangkan perdagangan luar negeri menggunakan mata uang asing sehingga beragam dan menggunakan devisa. Ditinjau dari prosedurnya, perdagangan dalam negeri prosedurnya cepat dan mudah, sedangkan perdagangan luar negeri lama dan sulit. Ditinjau dari pelakunya, perdagangan dalam negeri pelaku pengusaha nasional dan lokal, sedangkan perdagangan luar negeri pelakunya pemerintah dan pengusaha nasional. Kita lanjutkan dengan aktivitas perdagangan antar negara, anak-anak. Bagi suatu negara yang melakukan perdagangan ke luar negeri, jauh lebih menguntungkan apabila dibandingkan dengan negara lain yang hanya menjalankan perdagangan dalam negeri. Mengapa demikian? Karena perdagangan ke luar negeri akan memberikan devisa dan juga dapat memperluas daerah pemasaran. Semua itu pada akhirnya dapat menambah pendapatan suatu negara, anak-anak. Perdagangan luar negeri atau antar negara meliputi dua hal. Yang pertama ekspor dan yang kedua impor. Mari kita bahas satu persatu, anak-anak. Kita mulai dari ekspor. Apakah ekspor itu? Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Orang yang melakukan ekspor disebut eksportir. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ekspor antara lain 1. Keadaan pasar di luar negeri. 2. Iklim dunia usaha seperti kondisi politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. Dan yang ketiga, kemampuan dan potensi eksportir untuk merebut pasar dunia. Gimana anak-anak? Sudah paham? Bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkan ekspor? Yang pertama dengan melaksanakan diversifikasi ekspor atau penganekaragaman ekspor. 2. Memberi kemudahan pada produsen barang ekspor. 3. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. 4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif. 5. Membuat perjanjian dagang internasional. 6. Kegiatan promosi dagang di luar negeri. Dan 7. Pembinaan eksportir. Itu tadi langkah-langkah pengembangan ekspor, anak-anak. Mari kita lanjutkan. Kita akan bahas tentang impor. Impor merupakan kebalikan dari ekspor, anak-anak, yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang yang melaksanakan kegiatan impor disebut importir. Alasan apakah suatu negara melakukan impor? Yang pertama, negara tersebut tidak dapat menghasilkan barang yang disebabkan memang tidak mampu dan tidak mempunyai bahan dasarnya. Yang kedua, negara sudah dapat memproduksi barang, tetapi jumlahnya belum dapat memenuhi kebutuhan.
Dan yang ketiga, negara dapat memproduksi tetapi biaya produksinya mahal sehingga lebih memilih mengimpor saja. Golongan barang impor Indonesia ada 3 jenis anak-anak. Yang pertama, barang-barang konsumsi, yaitu barang yang langsung dipakai untuk memenuhi kebutuhan seperti obat-obatan, susu, tepung terigu, dan sebagainya. Yang kedua, bahan-bahan baku atau penolong, yaitu barang untuk bahan baku industri seperti kapas, kertas, dan sebagainya. Yang ketiga, barang-barang modal, yaitu barang untuk menambah perkembangan industri dalam negeri seperti mesin-mesin industri atau mesin-mesin pabrik, traktor, dan sebagainya. Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan impor untuk melindungi produksi dalam negeri, yaitu upaya pemerintah dengan berbagai cara untuk melindungi para pengusaha dalam negeri. Nah, hal ini memberikan beberapa dampak anak-anak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif kebijakan pembatasan impor antara lain: 1. Industri dalam negeri termotivasi untuk maju karena barang-barang pesaing dari luar negeri tidak dapat masuk ke dalam negeri. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri. 3. Neraca pembayaran yang defisit dapat dihindari. 4. Bangga dan cinta akan barang-barang produksi dalam negeri. Nah, itu adalah dampak positifnya anak-anak. Bagaimana dampak negatifnya? Dampak negatif kebijakan pembatasan impor antara lain: yang pertama, produsen dalam negeri kurang termotivasi menjaga kualitas barang yang diproduksi karena tidak ada pesaing dari luar negeri. Yang kedua, pembatasan impor biasanya akan dibalas oleh negara yang ada hubungan perdagangan dengan luar negeri. Nah, kita lanjutkan anak-anak dengan neraca perdagangan dan pembayaran. Neraca perdagangan adalah daftar yang berisi tentang perbandingan besarnya nilai ekspor dan impor barang pada suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Neraca perdagangan ada 2 macam, yaitu neraca perdagangan aktif atau surplus, yaitu neraca perdagangan di mana nilai ekspor lebih besar dari impor. Yang kedua, neraca perdagangan pasif atau defisit, di mana nilai ekspor lebih sedikit atau lebih kecil dari nilai impor. Selain neraca perdagangan, kita juga mengenal neraca pembayaran, yaitu suatu dokumen yang sistematis tentang semua transaksi ekonomi internasional suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, coba kalian cari apa bedanya dengan neraca perdagangan anak-anak. Neraca pembayaran penting dimiliki suatu negara karena 1. Merupakan alat pembukuan untuk mendapatkan informasi tentang alat-alat pembayaran luar negeri suatu negara. Yang kedua, berfungsi menjelaskan pengaruh adanya transaksi perdagangan luar negeri terhadap pendapatan nasional suatu negara. Dan yang ketiga, digunakan untuk menggolongkan pembayaran negara tertentu ke negara lain berdasarkan kelompok atau blok tertentu, misalnya dolar, pound sterling, yen, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana cara melakukan pembayaran internasional?
Yang pertama dengan cash in advance, yaitu suatu cara pembayaran yang dilakukan pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikapalkan anak-anak. Yang kedua, pembukaan rekening atau open account, yaitu pembayarannya dilakukan kemudian setelah produk dikirim dan laku terjual atau setelah jangka waktu tertentu karena penjual dan pembeli sudah saling mengenal dan saling percaya. Dan yang ketiga, private compensation adalah suatu metode pembayaran internasional yang dilakukan antara pembeli dan penjual dengan jalan melakukan kompensasi penuh atau sebagian utang piutang, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengurangi atau meniadakan transfer falas ke luar negeri anak-anak. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami tentang materi ini, silahkan kalian kerjakan kuis berikut ini. 1. Apakah perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional? Yang kedua, mengapa suatu negara melakukan impor barang? Yang ketiga, sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan ekspor. 4. Jelaskan 3 jenis barang impor Indonesia. 5. Jelaskan perbedaan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dan yang keenam, sebutkan 3 cara pembayaran internasional. Diskusikan kuis ini dengan teman-teman kalian melalui daring atau dengan orang tua dan saudara-saudara kalian di rumah. Video berikutnya, kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah dan antar negara part 3 atau bagian 3, yaitu alat pembayaran luar negeri. Temukan video lainnya di Titik Agung Family dengan alamat sebagaimana tertera di sini anak-anak. Dan ini adalah lamannya. Ini beberapa video yang sudah Ibu upload. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.